dan ucapan syukur dari anak kekasih adik Sanaya yang mau bilang berapa? 6 tahun. 6 tahun. Oh, dia nakal 60. Di 6 tahun ini semoga Sanaya menjadi anak yang pintar, Amin. anak yang luar biasa, Amin. kepada mama papa dan takut Tuhan. Baik Bapak Saudara akan segera merayakan Kompas malam hari ini. Mari kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Kita menyembah Tuhan. Tuhan kau sungguh besar. Haleluya. Tuhan, Besar Tuhan. Kau sungguh Karyamu sungguh ajaib, tiada henti-hentinya. tiada hentinya Amin. ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Sekali lagi dengan iman yang bersama kita katakan dari awal. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Sama-sama kita katakan. mau selalu bersyukur kepadamu. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab anugerah Anugerah-Mu
berhubung dengan Engkau Tuhan. Tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan dengan iman. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat Percaya bahkan semuanya penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sungguh percaya kehadiran-Mu. Oleh karena 2-3 orang berkumpul mengagungkan, menyembah Engkau. Malam ini kami tidak sekedar bersyukur bersama keluarga Mananoma Wutulu, bahkan juga bersama dengan Opayan di
Engkau Allah Tuhan. Tempat ini diberi untuk kami boleh menyembah bersama-sama di tempat ini. Kami percaya malam ini kedaulatan Tuhan nyata di tempat ini. Kuasa-Mu Engkau nyatakan di tempat ini. Kami tidak sekedar mendengar firman-Nya saja, tetapi biarlah firman-Mu malam ini yang mengubah setiap hidup kami, supaya hidup kami benar-benar terpola, bukan lagi pada dunia ini, bukan lagi kepada cara kami, tetapi kepada kerajaan Allah. Karena kami percaya ketika kami terpola kepada kerajaan Allah, Yesuslah yang menjadi raja atas hidup kami. Yesuslah yang menjadi kendali atas hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memegang segala hidup kami. Kami percaya meskipun kami akan melewati setiap musim ini yang terkadang baik, terkadang juga tidak baik, tapi kami percaya Engkau raja di atas segala raja. Janji-Mu tidak pernah berubah, ya dan amin. Dan segala janji-janji-Mu Engkau pasti katakan dalam setiap kami sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan sorga di bumi ini, yang Kau telah panggil, yang Kau telah pilih di dalam Engkau Yesus Kristus. Malam ini kami mau belajar akan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami supaya di dalam kami belajar akan firman ini semata kami tidak hanya paham, tapi seperti kami menikmati makanan yang lezat. Demikian biarlah firman ini kami temukan sari-sari rohani yang akan Hamba-Mu sampaikan malam ini. Dan kami pastinya diberkati oleh firman. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita buka Markus pasal 10. Markus pasal 10 yang paling ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Kebetulan rumahnya Opayan ini dekat di jalan. Jadi memang antara pengkhotbah dengan suara mobil lebih tinggi suara mobil kote. Haleluya. Oke, kalau sudah temukan sama-sama bilang amin. Baca sama-sama ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah apa? Ya, yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, kita mau belajar malam ini bagaimana kita yang sudah terpola hidupnya dengan kerajaan Allah, atau kita ini sudah jadi warga kerajaan Allah. Kalau status kependudukan kita sebagai rakyat Indonesia yang berdomisili di Kota Bitung, di Kecamatan Sagrat Weru 2, Manembo-Nembo Atas, Sagrat Induk, Manembo-Nembo Bawah. Itu kan tempat di mana kita berdomisili. Tapi sekarang kita bicara tentang identitas kita di dalam iman. Bahwa pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Ya. Sebagai warga tentu ada yang namanya pemimpin. Siapa jadi pemimpin dalam hidup kita? Yesus Kristus adalah raja di atas raja. Raja di atas segala raja. The King of the King. Tidak ada raja yang lebih tinggi daripada Yesus. Dia raja di atas segala raja. Kalau raja dunia hanya memerintah hanya pada satu wilayah. Wali kota hanya memerintah pada satu wilayah berdasarkan undang-undang daerah. Betul? Tapi Yesus Kristus adalah raja yang berkuasa di sorga dan juga berkuasa di
di bumi. Itu sebabnya di dalam Yohanes Matius pasal 6 ayat 10 dan 11 Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bisa gambarkan kalau suasana kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, Tuhan ajarkan malam ini sikap sebagai warga kerajaan Allah di dalam melayani, beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ayat ini diberikan perumpamaan tentang anak. Ya, lihat kalau anak-anak terpanggil Alea, sini, dia akan datang. Dia kalau datang, anak ini sikapnya polos, tidak ada motivasi, tidak ada embel-embel. Pokoknya tujuan saya datang karena dipanggil. Betul. Nah, banyak sekali orang Kristen di akhir zaman ini kalau saya masuk ibadah, ya toh, kalau kita nyari diberkati, kita nih mau masuk ibadah. Nah, sikap kita seringkali kepada raja di atas segala raja bukan kurang ajar, tapi tidak percaya. Karena kalau kita datang ke gereja, kita melayani baru diberkati. Sekali lagi saya pernah bilang di atas mimbar bahwa melayani, beribadah bukanlah upaya kita supaya kita memperoleh berkat. Tetapi kalau kita beribadah melayani Tuhan, itu bukan upaya kita, tapi itu adalah bukti bahwa raja di atas segala raja sudah menyelamatkan kita. Amin. Iya, coba bayangkan, banyak sekali orang di luar ini punya uang miliar. Salah satu penyakit tidak bisa disembuhkan. Coba saudara-saudara renungkan hari ini. Kita ada mungkin di masa kekeringan, dompet kering, ya toh? Tapi jangan sampai dapur kering. Memang tapi berdampak juga. Dapur pasti kering kan, Lina? Haleluya. Baru Lina ndak akan kering dapurnya toh. Tadi saya lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba ada orang telepon saya, Pak Gem, saya mau bawa ikan. Sekalipun hanya sedikit ikan, tapi orang itu memberi dengan hati. Kita kira itu batu setengah kilo, ternyata kote ikan. Dipotong-potong. Tapi saya melihat motivasi. Nah, kembali pada ayat firman Tuhan. Waktu anak-anak ini datang, apa yang terjadi? Orang tua bilang jangan, murid-murid menghalangi. Mereka tidak datang. Tapi Tuhan Yesus mengambil sikap daripada murid-murid ini, dan itu menjadi sebuah perumpamaan. Bagaimana sikap kita sebagai warga kerajaan Allah? Maaf kata, saya seringkali melanggar aturan lalu lintas. Kita lewat di sini, seringkali lampu merah kita serobot, betul? Tapi sikap kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini, apa seharusnya sikap kita? Karena Alkitab bilang, hendaklah engkau taat kepada pemimpin dunia ini, karena mereka adalah wakil Allah di bumi. Nah, saya lihat laka lantas di kota Bitung ini, anak-anak di bawah umur, itu seringkali terjadi. Saya lihat orang tua, anak-anak belum punya SIM, anak-anak belum tahu bawa motor, belum tahu rambu-rambu lalu lintas, dikasih. Berapa tahun yang lalu ada sebuah peristiwa dari teman saya, anaknya masih muda, lalu anaknya minta izin sama mamanya pergi main bola dengan membawa motor sendiri. Waktu dia keluar mereka berdebat, sempat marah. Tapi apa yang terjadi? Sebelum sampai di lapangan olahraga, anak ini sudah tewas, dilindas oleh kontainer. Sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Orang tua yang salah. Orang tua seringkali memanjakan anak-anak dengan sesuatu yang salah. Kita boleh sayang kepada anak, tapi kita juga harus mengajarkan kepada dia bahwa kasih sayang orang tua kita jangan sampai membawa dia kepada maut. Dan ingat Bapak Ibu, tanggung jawab yang paling besar bukan pendeta kepada jemaat, tapi orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua boleh punya uang, orang tua boleh kaya, tapi kalau orang tua tidak membawa anak-anaknya ke surga, dengar baik, jangan mengklaim diri bahwa saya ini menjadi warga kerajaan surga. Ingat di dalam 1 Korintus bilang begini, segala sesuatu nanti satu kelak
kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita buat. Paulus bilang di 1 Korintus 13, hari ini kita masih samar-samar melihat. Artinya begini, di antara kita ini bisa saja kita mengatakan, saya ini warga kerajaan Allah. Oh, saya ini adalah orang percaya. Ini menurut klaim kita. Tapi satu kelak yang mengenal kita adalah siapa? Raja di atas segala raja. Seorang pemimpin, contoh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dia dipilih oleh rakyat, tentu dia mengenal siapa rakyatnya. Ketika rakyatnya disandra, maka pemerintah harus bertanggung jawab mengembalikan. Betul? Maka sikap kita sebagai orang-orang, sebagai warga kerajaan Allah, tentu berbeda dengan orang-orang di luar daripada Tuhan. Kalau orang dunia bisa serobot aturan lalu lintas, lalu kita sama dengan mereka, apa bedanya? Bukankah lewat sikap kita, lewat perbuatan kita dalam keseharian, orang bisa melihat Tuhan. Orang tidak melihat Tuhan waktu Bapak Ibu datang ke gereja. Orang tidak melihat Tuhan pada waktu Bapak Ibu baca Alkitab. Orang tidak melihat Tuhan pada waktu Bapak Ibu bawa Alkitab. Tapi orang melihat Tuhan pada waktu Bapak Ibu menghidupi kebenaran-kebenaran kerajaan Allah itu sendiri. Dan bilang amin. Ya, saya sendiri tegas pada anak-anak saya. Jam 9 malam tidak ada satupun yang bisa pegang handphone. Kenapa? Karena kalau dia main malam, besok dia belajar di sekolah asal-asalan. Yang penting hadir, yang penting pakai seragam, serta tamat, maaf kata, otaknya kosong. Banyak anak-anak sekolahnya satu waktu, dulu ada mantan jemaat kita. Dia orang tuanya kasih uang. Harap-harap anak ini sekolah, pakai seragam. Anak itu setiap hari kasih uang jajan, dia store ke PlayStation, PS, main PS. Giliran tamat, jadi semua orang tua sudah siap. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Semua kecewa. Kenapa? Tidak ditemukan namanya dalam daftar apa? Dapodik. Lalu semua menyalahkan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memanggil orang tua dan menyampaikan berita yang cukup membuat orang tua murka. Bahwa selama ini anak ini tidak pernah sekolah dan sudah dinyatakan keluar dari sekolah secara tidak baik. Bapak Ibu lihat, ini orang Kristen. Dia memanipulasi sebuah keadaan. Kenapa? Kenapa anak ini bisa melakukan? Ini artinya apa? Orang tua tidak disiplin. Ya, orang tua tidak mengontrol anak ini. Pergaulan pun tidak tahu. Anak saya 2 ini saya tahu pergaulannya. Saya tahu karakternya. Saya tahu dari sejak mereka bertumbuh dari usia 0. Saya tahu sekali bagaimana karakter anak saya, pertumbuhan anak saya. Itu sebabnya kalau saya ke dokter memberikan diagnosa yang bertentangan dengan saya akan luruskan. Ketika guru memberikan suatu penjelasan tentang keadaan anak saya bisa menjelaskan. Alkitab bilang gini, warga atau kita sebagai anak, kalau kita menyangkal Tuhan atau menyangkal Yesus, Yesus pun akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Ya kan? Nah, sikap kita, saya jujur, saya lihat orang Kristen, kalau keseharian sikapnya ampun deh. Makanya banyak orang yang saya konseling. Ayat ini loh, jelas, ultimatumnya tegas. Orang yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil tidak akan masuk dalam kerajaan. Ini bicara sikap kita. Sikap itu berhubungan erat dengan pola kehidupan kita. Pola kehidupan kita itu justru diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bilang dia bapak yang baik, dia bapak yang rajin, tapi kalau saudara malas, ya kan? Nanti saya bilang miskin itu bukan nasib, bukan takdir.
Tapi miskin itu nasib. Miskin itu bukan takdir, tapi miskin itu adalah nasib. Kenapa? Orang miskin itu paling suka apa? Apa? Malas. Malas makan tidur, bangun tidur, makan tidur. Alkitab bilang, ya, Amsal 10 ayat 4 bilang gini, orang yang miskin paling cinta dengan namanya apa? Ya, kemalasan. Ya toh. Saudara bisa lihat Fiji yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tanpa tangan, tanpa kaki. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu renungkan, hari ini kita punya mata yang utuh, tangan yang utuh, kaki yang utuh, otak yang utuh. Tapi dia terlahir, tangan kakinya tidak ada. Di usia 8 tahun dia merasa tertekan karena sudah mulai dewasa. Dia merasa minder. Dia ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa bahwa dia dilahirkan di dunia ini sia-sia tanpa dengan tubuh yang sempurna. Tapi satu waktu Niki menemukan rahasia kerajaan Allah, bahwa nilai gambar diri seseorang bukan diukur pada fisik, tetapi bagaimana tangan Tuhan menciptakan, menghadirkan kita di bumi ini. Amin. Waktu dia menyadari, hari ini Fiji Niki menjadi seorang motivator, menjadi seorang pembicara, istrinya sempurna, punya tangan, 2 tangan. Apakah itu mustahil? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita itu mustahil. Makanya orang yang sudah terpola dengan kerajaan Allah, sikapnya beda. Ya, sikapnya beda. Kalau kita datang ke ibadah, hendaklah kita datang dengan sungguh-sungguh. Bukan sementara orang khotbah ngana main HP. Orang sementara sharing firman ngana lihat-lihat TikTok. Dan di gereja modern ini, satu waktu saya lagi main-main handphone, tiba-tiba ada seorang pendeta senior bilang begini, "Pastor, saya heran, kamu ini lagi dengar firman tapi kamu main-main handphone." Saya ditegur oleh teman pendeta. Dan dari situ saya pikir-pikir, iya juga ya. Dan dia bilang begini, "Pastor, tahu enggak, kalau kita diundang di istana kepresidenan, sementara presiden berbicara dengan para kita, tidak ada satupun bunyi handphone dalam ruangan. Itu pertemuan presiden. Ini raja di atas segala raja. Saya sering kali lihat dalam gereja kita. Sementara kita orang lagi firman, lain ke WC, lain ke sana sini. Sikap kita tidak ada rasa hormat dengan Tuhan. Lalu saya bilang, sebelum ibadah mulai, yang punya ingus buang dulu, yang mau kencing buang dulu semua. Ya. Coba saudara lihat, Tuhan lagi hadir dan Tuhan ingin memberkati kita, tapi kita punya sikapnya ugal-ugalan, sikap kita sembrono. Saya perhatikan jemaat-jemaat kita, Om Coks itu, kalau dia sudah duduk, dia tanam sampai ibadah selesai, dia tidak pernah ke WC. Coba perhatikan. Saya itu perhatikan jemaat-jemaat itu lagi duduk, dia perhatikan firman. Begitupun saya lihat Ibu Esther, kalau dia dengar firman, dia tanam, duduk, dengar firman. Dan saya percaya orang-orang seperti ini, sekalipun mereka itu ditimpa masalah besar, mereka tidak akan goyah. Kenapa? Karena mereka terima firman-Nya full. Saya lihat, wih, dia duduk. Coba lihat Refli. Refli itu jemaat kita yang masih baru. Tapi kalau dia sudah duduk, saya itu kadang perhatikan, jangankan lalat dia mau tampilin, dia hagap kita begini terus di mimbar. Orang-orang seperti ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana sikapmu kepada Tuhan? Kalau dengan sikapmu dengan Tuhan aja kita bisa kurang ajar, kita bisa remehkan, bagaimana dengan horizontal, sesama dengan istri? Makanya poin kedua dikatakan pentingnya adalah menyambut. Menyambut itu apa respon?
Saya kadang kalau lihat di gereja, WL-nya bilang begini, mari kita berikan tepuk tangan. Sebenarnya tepuk tangan itu adalah apa? Ekspresi kita. Tanpa WL bilang mari kita berikan, itu sama dengan kita disuruh. Ketika orang menyampaikan firman dan kita merasakan sesuatu yang memberkati, sebenarnya pembicara nggak perlu bilang begini, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Seolah-olah saya memaksakan, ya, saya memaksakan. Oh iya begini. Padahal tepuk tangan itu adalah respon kita. Makanya saya berdoa juga, kita di jemaat-jemaat sekalipun kecil punya respon sama firman. Nggak langsung bilang begini, berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Iya kan? Ukuran bagaimana sikap kita yang benar itu, tolak ukurnya dari Tuhan. Kalau kita di bawahnya bagus, tapi kalau dengan Tuhan, saya yakin satu, kita melayani cuma cari muka. Satu, kita melayani cuma cari apa? Sensasi, supaya dipuji orang. Makanya Tuhan bilang begini, orang yang datang kepada Tuhan ini bicara apa? Bapak Ibu waktu datang ke gereja kan, kerinduannya apa? Supaya diberkati, betul? Kerinduannya apa? Supaya disembuhkan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita? Firman disampaikan, kita main handphone. Orang menyembah, kita lihat kiri kanan. Apa bedanya orang yang tidak masuk ibadah dengan yang masuk ibadah? Tidak ada bedanya. Banyak sekali juga teman-teman saya gembala kalau bilang sama saya ini seringkali ke Gemin Tanggari, karena saya dinikahkan di sana. Mereka bilang begini, Pak, Bapak rasakan tidak hadirat Tuhan? Saya rasakan. Karena Tuhan hadir bukan berdasarkan liturgi. Tuhan hadir berdasarkan respon hati kita. Percaya nggak bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tapi bisa saja kita yang hadir ini tidak merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Kenapa? Karena kita nggak punya respon. Hari ini saya datang karena saya yang ulang tahun yang ke-6, ya toh? Ya, budaya kita biasa kalau ulang tahun mamam. Iya toh? Itu budaya. Bahkan budaya Taman Eden diekspos di Sulawesi Utara, pulang harus bungkus. Makanya Hawa makan, dia bungkus untuk Adam. Begitu. Makanya dong bilang begini, orang Minahasa itu keturunannya Adam karena jaga bungkus. Saya juga agak sedikit minder, maksudnya agak sedikit marah. Wih, pandang enteng ini. Orang-orang Minahasa, orang Sulawesi nak begitu kata tuh. Tapi pulang pasti di tas bungkus tuh. Sama aja. Saudara, sikap kita ini harus berbeda sama orang. Ya, kalau orang dunia lebih rajin, seharusnya kita lebih rajin dari mereka. Alkitab bilang, seandainya engkau diajak berjalan 2 mil, hendaklah engkau berjalan 3 mil. Jangan orang dunia berjalan 3 mil, kamu berjalan setengah mil. Orang dunia bangun jam 2, kamu bangun jam 9 pagi. Konsep kuno dulu bilang apa, ngana bangun jam 9 pagi kenapa berkat burung soteto. Aduh, sekalipun berkatnya ndak ada yang diteto. Makanya Daud mengajarkan, hendaklah kita membangunkan fajar, bukan fajar yang membangunkan kita. Ya toh? Jangan sampai saudara, satu saat teman saya karena dibangunin istrinya setengah mati, akhirnya tikus yang bangunin. Dia bangun, 2 jari hampir hilang dimakan sama tikus karena waktu dia tidur belum cuci jarinya. Tapi dari kejadian itu kita bisa ambil, karena istri bangunin, ngananya nggak bisa bangun. Napa tikus yang kasih bangun pangana? 2 jari hampir hilang. Mau suka yang mana? Istri yang bangunin tapi 2 jari nggak hilang. Tapi kalau tikus yang bangunin 2 jari hilang. Sampai dokter bilang, maaf Pak,
Ini kalau tidak diamputasi, infeksi. Jadi amputasi sampai buka kaki semua ini. Mau jadi apa? Puntung. Makanya saya selalu bilang, kita ini adalah warga surga di bumi. Seharusnya gaya hidup kita, sikap kita berbeda. Ada haleluya? Iya. Orang dunia di saat ada masalah dia stres, dia cari rokok, dia cari minum, dia cari pesta pora. Itu. Saya kadang jujur, saya ini dulu orang yang rajin pesta, ya kan? Waduh, baransam, apalagi di Sulawesi Utara ini, musik dulu sekarang lebih tren lagi, namanya apa? Diskotana. Saya tanya, apa itu diskotana? Sekali putar musik, jangankan orang goyang, jendela rumah pun goyang. Iya. Satu waktu saya dengan mertua saya lagi sakit. Mertua saya bermasalah jantungnya, saya juga bermasalah. Itu tetangga putar. Kita bilang sama RT Pala, tolong bilang kalau dia masih hidup di dunia, kalau dia memang tidak tahu nilai-nilai bermasalah, suruh kasih pindah dia mutasi di utang. Karena hidup di lingkungan bukan hanya dia. Hidup bermasyarakat itu bukan hidup semau-maunya kita. Ada tetangga kakak saya, di saat ditegur dia marah. Saya berkali-kali saya lagi ngobrol dengan kakak saya, itu tape dia putar. Orang itu baca cerita sama kayak lagi khotbah, itu pun kalah kita yang baca cerita. Bayangin, lagu rohani lebih kurang ajar lagi. Dia putar volumenya full, dia keluar. Jadi cari-cari mana dia ini kan. Jadi kadang saya berpikir begini, orang yang mau beli tape besar tujuannya apa? Kalau cuma mau dengar handphone pun bisa, betul? Dia pamer, kita pakai speaker, napa, hyper. Dia pamer, ini kita pakai speaker yang lebih besar. Untuk apa? Saya di rumah ada TV. Saya bilang sama Ibu Gembala, bagaimana kita masih mau pakai TV? Bu Gembala bilang begini, lebih bagus kalau TV mas orang nonton begini, mata motor begini. Kalau handphone, ngana mau tinggal lihat apa? Semua berita dalam dunia ada di handphone. Nggak, mau lihat TikTok, mau lihat apa, mau joget di media sosial, silakan. Makanya kakak rohani saya bilang begini, hidup ini Bapak Ibu dalam dunia ini bukan soal tidak boleh, tapi jadi berkat buat orang. Kalau orang lagi joget itu pandangan pertama, iya kan? Oke lah bagi kita, hati kita bahagia. Tapi sekarang waktu kita upload kepada orang kira-kira itu berdampak apa? Berkatnya apa? Apalagi supaya menarik pemain kita, perempuan terkadang beli pakaian 35.000, maaf kata, so kehilangan kain. Ya kan? Oke lah kalau orang goyang macam begini, tata begini, tapi kalau kasih pamer-pamer begini. Saya terkadang, maaf kata, sebagai hamba Tuhan terkadang kalau saya tegur di privasi, dia tidak bisa hiraukan. Saya pura-pura masuk di komentar. Kenapa? Kadang juga apa namanya? Kita harus tahu siapa kita sebenarnya. Ya toh? Jangan kita ini warganya raja di atas segala raja, tapi nilai kita murah. Orang dunia di saat masalah dia stres. Mentalitas sebagai warga kerajaan Allah justru pada waktu ada masalah itu bukan sebagai hambatan, tapi itu mendorong kita semakin dekat sama Tuhan. Ini baru datang masalah, tidak ada beras. Ini, aduh Tuhan, kiapakan Tuhan, so melayani Tuhan. Ini mungkin tapi suami yang soe. Bukan soal soe. Terkadang Tuhan izinkan, justru Tuhan ingin bawa kita lebih dekat lewat apa? Masalah. Coba tanya orang pribadi semua, orang di sini bertobat kenal Tuhan lewat apa? Masalah semua. Bahkan orang pemuka di ruangan ini kok muka-muka bermasalah.
Just kidding. Just kidding. Terlalu tegang-tegang ya. Masalah seringkali bukan membawa kita dekat. Kedua, masalah bisa mendewasakan kita. Ya. Masalah itu adalah rotan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Aduh, kita dulu tapi papa itu taruh 3 jenis rotan. Rotan hutan di atas. Ada yang paling kecil. Itu paling kecil kalau pukul tidak bunyi, tapi sakit di dalam. Membekas di dalam. Wih, itu ada rotan kedua, ketiga. Aduh, itu mengerikan. Jadi kalau papa sudah mulai tes begini, aduh, kita ketakutan semua 8 kakak adik. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu malam ini sebagai warga kerajaan Allah di bumi, sikap kita adalah sikap kita yang menyatakan bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Amin. Di sorga tidak ada lagi kesempatan Bapak Ibu menginjili. Sorga adalah kita hidup bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Bumi adalah kesempatan kita menginjil. Bumi adalah kesempatan kita menyatakan sikap-sikap kita sebagai warga kerajaan Allah. Saya jujur sampai hari ini setiap kali saya berdoa, ada satu sikap sebagai warga negara saya belum terlalu taat. Itu adalah bayar pajak. Ya, saya berdoa supaya bulan November ini saya bisa lunasin pajak mobil. Iya, terkadang saya renungkan, Tuhan, saya belum bayar pajak mobil kote. Ya, saya berdoa supaya saya taat. Kadang Bapak Ibu saya langgar lampu merah karena waktu, tapi saya berhenti sejenak dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, saya lewati. Seandainya tadi ada mobil yang lewat dan ditabrak saya, siapa yang salah? Bukan siapa-siapa yang salah, bukan polisi yang salah, tapi saya yang salah. Setiap hari saya belajar untuk bagaimana lebih bijaksana. Saya berdoa malam ini juga untuk keluarga Mananoma Wotulo di HUT yang ke-6 tahun. Saya berharap kalian sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kalian. Tidak ada warisan yang paling besar untuk kalian bisa wariskan kepada 2 anak kalian. Warisan yang Tuhan mau adalah warisan ilahi. Bagaimana pola kerajaan Allah yang kalian hidupi, wariskan kepada anak-anak kalian. Satu kelak, harta boleh hilang, harta boleh habis, tapi warisan ilahi kalau itu dibangun, tidak akan pernah hilang. Abraham sudah meninggal, anak-anak sudah meninggal. Sampai hari ini Alkitab mencatat Abraham disebut keluarga Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kenapa? Karena keluarga ini terus-menerus mengajarkan sebuah kekayaan yang tidak pernah hilang. Dan itulah harta kerajaan Allah. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sikap anak-anak, maaf kata, kalau orang tua tidak didik benar, terkadang anak-anak jadi orang tua jadi anak-anak. Saya punya 2 anak, jujur saja sebelum saya tutup. Sebagai orang tua, salah saya minta maaf ke mereka. Tapi selama mereka salah, ya, jangan coba-coba mereka jadi orang tua untuk saya. Sebagai orang tua saya punya otoritas. Saya beritahu. Saya marah, saya pukul. Tapi pukul saya bukan pukul untuk melukai, tapi pukul adalah mendidik. Dulu saya ingat sekali mama saya bilang, selama mereka masih kecil, kalau kamu nggak pukul mereka sampai mereka besar, kepala mereka udah keras. Dan kalau Bapak Ibu baca di Amsal itu, di dalam kitab Amsal, diperbolehkan rotan, tapi pukul ya di bagian-bagian yang pantas, misalnya pantat. Jangan Bapak Ibu pukul di kepala, ya, apalagi pukulnya kencang, dia besar dia bisa geger, ya. Habis itu kitab Efesus bilang apa? Jangan bangkitkan amarah, minta maaf ke dia. Jangan tunggu 1 jam, 2-3 menit kemudian, 4-5 menit. Di dalam waktu mungkin dia lagi tenang, peluk dia, minta maaf ke dia. Sehingga apa? Dia tidak punya akar kepahitan. Orang tua-tua dulu kalau didik anak-anak, oh kalah militer. Makanya ketika orang dewasa dong kasih tinggal tuh orang tua. Akhirnya orang tua sendiri. Kita bapak mantu. Anak-anak meskipun anak-anak tidak ada yang jahat, baik-baik semua. Dia bilang begini, kita anak 5, kita
besarkan, tapi anak 5. Kita kasih kuliah 2 orang, cuma dari kerja sebagai apa? Pembuat cap tikus. Semua sarjana. Serta 5 ini so besar, ini tidak ada satupun yang tak tinggal di rumah. Semua tinggal jauh, ada Watu Mau, Watu Bitung, Tomohon, Tahuna. Aduh, jaraknya jauh-jauh. Saya juga membayangkan, satu kelak saya tua, Israel dan Valeri sudah dewasa. Pasti cuma kita dengan Ibu Gembala menikmati tompi hidup. Sehidup semati. So itu no nasib kalau so tua. Apalagi so tua kung so banyak asam urat. So ada diabetes. Ya toh. Lu kalau dua-dua asam urat diabetes semua, siapa mau tolong? Tongkat. Itulah kalau tongkat bisa menyelamatkan. Tuh hanya tidak bisa mau beli alat-alat robot hari-hari ini, mahal. Makanya kita bilang orang yang hidup di dalam Tuhan, sekalipun dia tua, dia tetap kuat. Begitu. Saya saja umur 40 ini, kita aduh, kenapa so jadi opa-opa begini? So sakit-sakit belakang, so sakit tulang, so sakit kepala, sakit mata. Kita baru bayangin ini umur 41. Bagaimana kalau kita pi umur sama dengan opayan? Oh? Kagak sobat jalan, kenapa? Asam urat. Ya saya berdoa kita semua tidak akan mengalami asam-asam urat. Tapi Alkitab bilang Mazmur 3 ayat 5, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka diberi kekuatan seperti burung Raja Wali. Berlari tidak akan lelah, berjalan tidak lesu, tapi mereka seumpama burung Raja Wali. Terus strong, terus fight. Baru sakit gigi, kayak Pelina. Ya sakit gigi masuk ibadah, ya Tuhan tolong. Kenapa cuma sakit gigi kong Tuhan yang dipermasalahkan? Sakit gigi dia obat pergi di apotik beli jo. Konstan kah, komiks kah, selesai. Iya tuh. Jangan pernah sia-siakan waktu ini. Efesus bilang begini. Ya. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik mungkin. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kejahatan di mana-mana terjadi. Tapi Tuhan membedakan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ada perbedaan. Kejahatan boleh terjadi mana-mana, tapi kasih tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Justru kasih dapat mengalahkan apa? Kejahatan. Saya berdoa malam ini firman Tuhan ini memberkati keluarga di sini, termasuk Sahanaya. Makanya tadi saya bilang sama Sahanaya ini kalau di gereja kami dia adalah artis terkenal. Salah satu artisnya Sahanaya ada, dia petanda menangis itu, waduh, kita tidak bisa lupa. Dia gas pelan-pelan, kong dia kasih full gas. Memang Yudi mau kasih turun pun yang tidak akan bisa kalau dia so gas. Ya. Dan ternyata aku di sana ya baru 6 tahun. Dia so SD kelas 1. Jadi dia paling muda. Kalau dia tunggu tahun depan, mungkin sana ya sudah masuk SD, tapi langsung sarjana. dia masuk sarjana kehutanan. Supaya bantu-bantu Pak Opa kan apa ya? Gitu. Nah, malam ini saya tutup dan kita akan doakan sana ya.